Sobek. mohon maaf, apa hukumnya mensyahadatkan orang? Dia kan nggak takutnya malu gitu kan, pingin bersyahadat. Takutnya dia itu kita nggak tahu kan hidayah itu datang kemana-mana. Takutnya dia tabrak mobil apa-apa gitu. Sebelum Iya, maghrib, Bang Kafe, siap Bang Kafe. satu pertanyaan lagi. Siap Bang Kafe. Mohon maaf, apa hukumnya mensyahadatkan orang? Dia kan nggak takutnya malu gitu kan, pingin bersyahadat. Takutnya dia itu kita nggak tahu kan hidayah itu datang kemana-mana. Takutnya dia tabrak mobil apa-apa gitu. Apa hukumnya misalnya dia bersyahadat sendiri dan saya memandunya dengan Itu lebih bagus. bersyahadat. Itu diwajibkan, harus. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang nggak bisa maju dan nggak bisa mundur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, termasuk Tuhan Yesus pun mati. Dan ingat satu hal, bahwa semua alam antariksa ini ciptaan Sang Maha segala-galanya, yang bernyawa pasti akan mati. Dan ingat, idza jaa qul innal mauta tafirruna fa innahu mulaqikum. Yang kau lari daripada kematian, kematianlah yang akan mendatangimu. Itu Bang. Jadi kalau Abang bisa membimbing dengan syahadat, itu lebih baik. Kalau nanti ingin memproklamirkan di TikTok ini, silahkan. Kalau Abang Kafe bisa, langsung bimbing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu lebih baik. Jangan ditunda-tunda. Kalau nanti ingin lebih luas lagi, ingin dapat legalitasnya, mualafnya, silahkan naik di Kemal Bang Inspirasi. Itu aja Bang Kafe. Syukron, terima kasih. Nanti saya DM kalau sebenarnya. Yang penting Ya. saya ingin mensyaratkan karena dia mau Ya. mendapatkan hidayah. Ya, Walaupun jadi nggak apa-apa dia Bang Kafe. dibenci. Gitu. Nggak Ya. apa-apa Bang Kafe. Bang Kafe langsung yang bimbing, syahadat berdua, sudah syahadat, langsung datang ke sini. Dia posisi sudah muslim, nanti legalitasnya dan kemasyurannya di sini, silahkan, nggak apa-apa. Oke, syukron. Gitu Bang Kafe. Insyaallah sehat selalu Bang Kafe, semangat. Ya Allah. Jadi begitu Sobek. Kau itu jangan berperang tapi tidak bawa senjata. Matilah kau ditembak Ustadz Hanafi. Mohon izin Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku wabarakatuh. sehat selalu. Sehat selalu, Masya Allah. Sekarang kau Sobek, mana? Asyhadu. Cek. Monitor kembali. Udah gantian, aku sekarang yang salat, hostnya udah hadir. Host, Bunda izin Siap. akun ya, host. Jangan Siap. dia mempertahankan keimanannya, dia nggak malu dia. Udah biarin di atas aja terus. Halo Bang Sobek, monitor Bang Sobek. Ayo kita ngobrol yuk, santai Bang Sobek. Ayo. Dibuka mic-nya Bang. Bang Sobek, ayo kita ngobrol santai. Ayo, Bang Sobek, ayo sini. Kita ngobrol santai yuk. Ayo, kita ngobrol santai. Ayo. Bang Sobek, yuk kita ngobrol santai yuk. Ayo. Pecu, meraju. Halo bang. Ya, gitu dong. Halo bang. Ya, gimana Bang Sobek? Ya, boleh nggak sekarang aku yang tanya bang? Jangan dulu, saya kan baru monitor Bang Sobek. Ya, Iya, gampang kok. Bang Sobek setelah ini mau nanya 10 pertanyaan, 20 pertanyaan. Insya Allah nanti kita akan bertanya lagi. menjawab lah bang, masa bertanya lagi? Menjawab. Ya. Menjawab ya. Padahal ini Bang Inspirasi, malam ini jadwalnya. Maksudnya menjelaskan bang, biar saya paham juga gitu Sabar loh. dulu Bang, sabar dulu. Sebenarnya jadwal malam ini acaranya adalah Kristen ditanya sebenarnya. Tapi kalau mungkin ada kebijakan dari host, nggak apa-apa sih. Karena gantian Oh, biasanya. ada jadwalnya bang? Ada, ini room teredukasi, terinspirasi. Jadi jadwal itu ada, jadwal siar agama, jadwal ini ada. Berarti ini malam Kristen ditanya bang, aku nggak tahu aku bang. Ya udah kamu bertanya. Silakan. Iya. Jadi Soalnya aku baru nemu juga nih. Ini Oh, masa? aku follow juga ya. Iya. sudah aku fallback Bang Sobek, aman. Fallback ya. Ya. Fallback, teman-teman Bang Sobek ya. dari daerah mana Bang? Tinggal Aku daerah NTT mana? bang. Oh NTT. Itu NTT mayoritas Muslim Kristen di daerahnya di situ Bang? Kalau di saya, keluarga saya banyak juga yang Muslim bang. Nenek saya Muslim, Apalagi. Oh orang tua? orang tua Kristen.
Oh, Kristen. Katolik. Iya bang, kalau kami di sana lain lagi ceritanya bang, itu nggak ada Iya. debat-debat kayak gini, nggak ada, beda lagi itu ceritanya. Iya, 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 iya. Itu udah nggak masuk lagi, kami pokoknya rukun-rukun aja. Gitu ya. Iya bang, emang kalau NTT emang kayak gitu, nggak ada bilang mau. Tapi gini Bang Sobek, saya ini kita dialog santai aja, dialog santai di luar dari apa yang ada di dalam Bible, Bang Sobek. Ya, Ya, Gitu, di luar dimana- dari Bible, apa yang ada di dalam Bible? di luar dari Bible. Oke. Jadi kita ngobrol tanpa data, Iya ya. gitu. Saya mau ngobrol sama teman-teman Kristen pakai data, ayo. Tanpa data, ayo. Itu. Ya, Tidak ya, ngobrol Bang, pun betul, juga, Bang. ayo. Gimana kalau nggak Kalau ngobrol? tidak ngobrol, diam dong bang. Nah, itu yang masalah. Nah, Mending Gimana, ya, Bang? mending host ya agak ngobrol yang lebih ke logik aja, karena mungkin Bang Sobek ini jarang membaca Bible ya, Bang Sobek ya. ya. Betul. Gitu. Karena Iya. saya lihat dari pemahaman tentang Bible juga Pak Bang Sobek ini, saya tidak bilang masih minim Bang Sobek, di mana Ya. rata-rata bahkan teman-teman Kristen pun mereka hanya sekedar membaca tetapi tidak memahami. Nah, kan gitu. Justru beda bang. Beda lah bang. Kalau kami orang Gimana? Kristen, walaupun dia jarang membaca, tapi kalau dia baca satu kali, itu pasti dia mendingan satu harinya cuma satu perikop aja. Dia baca, dia mengartikan, ulang-ulang. Iya. Itu lebih Oke. bagus ketimbang satu kali baca satu buku tapi nggak ada artinya sama sekali. Oke, sip. Berarti bisa dikatakan bahwa hanya satu kali baca tapi langsung dipahami, gitu ya? Bukan gitu ceritanya. Oh, bagaimana? Maksudnya- Gimana? Gimana ini? Maksudnya kami lebih baik baca satu perikop, harus mengartikannya ketimbang baca satu buku satu hari tapi nggak ada gini, nggak ada apa namanya, nggak ada terjem, nggak ada nilainya, nggak ada loh, maksudnya. Oh, berarti cukup baca tapi tidak perlu dipahami, gitu. Justru itu karena satu hari satu perikop, justru itu pastilah lamanya. Karena apa? Karena memahami itu dulu. Oh, bukan memahami setiap per ayat atau Per gimana? kata bang, kami memahaminya per kata bang. Oh, perkata. Kata ini Berarti harus dikaji atau gimana? Bukan dikaji harus yang gitu. Yang awam-awam nih, yang biasa, yang awam paling nggak Iya. mungkin lah dikaji sampai ke bahasa asli, bahasa itu nggak mungkin. Anda, ya Maksudnya- kan gini, Bang Sobek. Selamat sore. Malam, Ya, Teng. boy, saya kaget siapa yang datang, Mbah. Leluhur. Maksudnya gini loh, Bang Sobek. Dibaca satu perikop, ya kan, dipahami per kata, kan gitu, Bang Sobek bilang kan. Ya kata per Nah, kata, kalau kalimat per dipahami kalimat. per kata, berarti dikaji namanya, Bang Sobek. Itu dikaji namanya Dikaji kalau kata dipahami per per kata kata. Iya. Iya, sabar, tunggu dulu. Oke, sip. Dikaji gitu loh, dikaji tiap perkatanya. Nah, kalau tidak dikaji berarti ya cukup baca saja kan gitu. Nah, Nggak mungkin lah, pertanyaannya gini, Bang Sobek. Berapa besar persentasenya ketika teman-teman Kristen itu ketika dia melakukan kebaktian di gereja, apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kira-kira dikaji ulang tidak apa-apa yang dikatakan Bapak Pendeta ketika dia balik ke rumah? Ataukah ketika dia balik ke rumah, Bible-nya langsung disimpan di dalam lemari, dikunci rapat-rapat, selesai masalah? Justru itu bang, justru itu kita harus kadang-kadang men-sharingkan pengalaman masing-masing. Jadi itu otomatis lah menyesuaikan, pastilah itu. Kalau seandainya Bapak Pendetanya ngomong gini,
setelah membaca perikop Injil, otomatis kita harus men-sharingkan atau menceritakan pengalaman pribadi kita yang sesuai dengan perikopnya. Otomatis lah kita masing-masing berarti belajar tentang arti dari yang itu. Tidak mungkin kita langsung, walaupun pulang rumah sebentar, mungkin pulang rumah atau malamnya kita baru baca lagi, itu nggak apa-apa. Intinya pas waktu itu kita menerjemahkan isi perikopnya ke dalam kehidupan Terima kita, kasih, ke Bang dalam Gina. pengalaman kita, gitu loh Bang. Oke, contohnya Bang Sobek yang kayak gimana? Contohnya kayak gimana itu? Taruhlah Bang Sobek kebaktian di gereja. Pak Pendeta biasanya bahasa Langsung apa? biasanya. Gimana? Langsung Gimana? biasanya Bang. Oh, langsung Biasanya, kayak gimana jadi tuh? biasanya itu gini loh, di Ya. dalam perayaan Ekaristi atau misa atau ibadat itu kan sudah ada urutannya. Iya. Sebelumnya itu bacaan Injil dulu. Nah, bacaan Injil ini tematik. Biasanya setiap minggu itu sudah ada temanya dan ayat mana saja yang dibaca. Kemudian setelah tematik, setelah dibaca ayat Injilnya baru masuk ke homili. Homili itu semacam ya khotbah lah, tapi berkaitan dengan ayat Renungan tersebut. lah, renungan itulah. Sudah itu. Ya, masuk ke homili. Ini Nah, Katolik juga, Bro. Sobek ini Katolik juga. Sama-sama Katolik. Iya, maksudnya Iya, begitu. maksudnya benar juga yang dikatakan Bapak Bro Admin, benar juga. Ya, pada waktu homili ini penekanannya di situ biasanya apa yang disampaikan Romo itu homilinya atau khotbahnya itu berkaitan dengan ayat Alkitab, kemudian dengan isu yang lagi populer. Misalnya nih COVID. Iya. Ya, yang waktu itu. Ya, itu semacam ada dihubungkan lah begitu sama temanya, sama tema ayat Alkitabnya. Mhm. Gitu. Tema-tema apa yang ada dalam Bible itu dikaji sesuai dengan apa yang terjadi situasi pada saat itu kan gitu ya. Enggak ada kaji-kajian lagi udah. Kalau menurut saya enggak Bang. Kalau menurut kami yang bisa biasa ke gereja, kalau kami bukan acara yang populer saat itu, tidak. Kami menurut acara Bukan populer. Menurut pengalaman Bukan populer, pribadi. Mas Sobek. Bukan populer, tetapi situasi yang ada pada saat itu kayak macam Situasi yang tadi. terjadi saat itu atau situasi Ya. Kami nggak Situasinya macam situasi kayak pada terjadi saat saat itu, itu, kayak enggak. COVID, contoh. enggak, Gitu loh, enggak. yang- Kalau kami enggak kayak gitu. Oh, Kalau kami yang terjadi selama hidup lah, pengalaman. Oh, gitu. Kalau Ya, yang ya, terjadi ya, saat ya. itu misalnya lagi gini, nggak mungkin lah. Heeh. Kami Gitu ya. ke pengalaman pribadi lah. Maksudnya gimana ya? Heeh. Merenungkan isi perikop kepada Iya. merenungkan isi perikop sesuai misalnya pengalaman yang terjadi entah kemarin, entah saat ini, atau entah kapan lah yang pernah terjadi sama kita, itulah sesuai kehidupan Iya. kita gitu. Oh. Nah, itu Kayak ada contohnya lagi- gini Bang Sobek. Terus itu artinya ada gimana? lagi namanya misa Gimana, Bro? lingkungan. Ya, lingkungan ya. Ya, Kayak di setiap gini contoh. lingkungan mengadakan pertemuan. Misalnya nih di daerah Iya, iya. Semarang, Ya. khusus untuk Semarang Timur, kecamatannya mana? Kecamatan misalnya di mana? Genuk apa di Turungan gitu misalnya. Itu Ya, orang-orang yang di situ Tarutung. Di Tarutung. Tarutung lah misalnya. Nah itu nanti bikin acara lingkungan sendiri. Itu paling sering di Ya. bulan-bulan Mei gitu misalnya pas momen-momen ini ya kayak doa rosario itu paling sering. Ya, Rosario. Atau mungkin Sambil kayak ada tasbih-tasbih gitu kan. ya itu rosario namanya kalau di muslim tasbih. Iya, tasbih. Iya Aha. itu. Nah itu memang kalau di misa lingkungan di lingkup yang lebih kecil itu ayat Alkitab sesuai dengan perikopnya nanti dihubungkan dengan pengalaman pribadi. Biasanya menceritakan. Iya. Karena itu lingkupnya kecil. Tapi kalau yang lingkupnya besar gereja itu ya homili. Jadi orang romonya yang khotbah gitu. Oh, romonya. Ya yang khotbah. Kalau yang lebih kecil biasanya memang ditanya berdasarkan ayat tersebut atau perikop tersebut ada nggak pengalaman hidup yang kalian alami nanti disampaikan sharing lah begitu lebih Iya. umumnya. Tapi ada juga macam kayak tanya jawab gitu ya, tanya jawab apa Ya ada. tentang kayak menanyakan contoh
kayak menanyakan contoh kepada Romonya. Romo, saya mau nanya ini, kira-kira di dalam Yohanes sekian, pasal sekian, ya kan? Kira-kira maksud ayat ini Romo ini kayak gimana nih? Tolong dijelaskan Romo, kayak gitu maksudnya. Itu lain lagi bang, Nggak itu ada ceritanya itu, Bang. lain lagi. Nggak ada. Itu kan cuma perikop yang dibahas, cuma perikop saat itu yang dibaca, nggak mungkin beda-beda lagi itu ceritanya bang. Kalau mau jujur, Bang Inspirasi, apalagi di kekatolikan, mereka itu nggak pernah membahas satu perikop. Judulnya aja, lalu ada 2-3 ayat yang diambil, lalu ke bawah ini penjelasan aja. Nggak ada gereja membahas satu perikop gitu, seumpama kesaksian Yesus ya, dari John 5:30 sampai ke 37 nggak dibahas ke situ dia, Bang. Satu baru udah terserah apa keterangannya di bawah gini-gini bla 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 gitu dia. Justru yang comot-comot, justru yang comot-comot itu bang, yang satu-satu itu bang, Iya, yang sering-sering comotnya nyari jemaat. Mas Satu Bro itu, Admin, mana ada justru di kami itu gereja dia membahas bahas secara satu perikop. keseluruhan. Nggak ada bahas satu perikop. Mana Dengar ada? dulu bang. Mungkin jenengan Dengar dulu, jarang ke Bang. gereja dulunya. Mungkin jenengan dulu Dengar jarang ke dulu. gereja, jadi nggak dengar. Berarti bahas di perikopnya ya, bahas di Penjelasan. perikopnya ya. bahas secara menyeluruh. Cuman ada ada ayat-ayat tertentu yang menjadi apa namanya? Iya. Pokok-pokok yang maksudnya yang bagus Temanya lah, kata-kata tema minggu itu. yang tema lah adalah tertentu yang gini itu, tapi bahasnya secara menyeluruh bang, nggak mungkin tidak. Tapi cuma yang itu, cuma yang 2-3 perikop ayat hari yang ini. diambil, 2-3 ayat yang diambil, baru penjelasan di bawah dijelaskan sendiri, bukan Ya, dibaca tapi satu. itu namanya renungan lah bang, itulah yang kayak gitu, nggak mungkin kita baca lurus-lurus, jelas lurus-lurus, nggak mungkin lah. Berarti kan Bacanya mau dibaca satu satu dua. perikop. Iya, iya, iya. Baca Tapi saya mau Injilnya tanya, kan, Bang wah, Sobek. bang, Ini saya mau baca tanya Injilnya sedikit. itu satu perikop bang. Saya mau tanya, Bang Sobek, menurut Bang Sobek ini pengertian hamba itu apa? Menurut Pengertian hamba ya iya, pemahaman abangku ini, Bang Sobek, pengertian hamba itu kayak gimana? pemahaman saya ya. Kalau Siap. hamba itu berarti orang yang bekerja pada sesuatu, misalnya pokoknya hamba itu ada bosnya lah gitu. Ada yang lebih maksudnya ada yang lebih besar dari dia lah ya. Iya, ada yang lebih besar daripada dia gitu ya. Ya, itu menurut saya ya. Oke, kayak macam contoh karyawan ada atasannya gitu ya. Nah, ada atasnya gitu ya. Iya. Karyawan punya atasan. Nah, Nah, tetapi ketika karyawan memiliki atasan, apakah karyawan ini bisa dikatakan atasan juga atau gimana? itu konteks, kalau soal konteks Yesus itu beda bang. Oh, Itu beda sekali, jauh sekali itu. Itu kalau yang masalah pekerjaan sekali, ya benar. Tapi kalau yang di situ beda bang. Abang kalau belum memahami tentang Trinitas atau Tritunggal, itu otak abang nggak bakalan nyampe ke sana, nggak bakalan itu. Itu percuma bahasnya. Itu nggak bakalan, itu banyak sekali pertanyaannya, itu nggak bakalan habis. kalau Tritunggal kan Yesus bukan Bapa, ya kan? Itu salah lagi bang. Itu Bapak udah bukan terlalu anak. itu. Dan anak bukan Roh Kudus. Kemarin juga saya pernah lihat begitu bang. Ada yang sempat nunjukin itu. Iya kan gitu. Nah, tapi ada yang saya mau perlihatkan ini. Yang kayak jalan raya itu bang, jalan raya terus silang-silang kayak gitu kan. Nah, Yesus tapi ada yang saya mau perlihatkan ini. Yesus bukan ini. Lain lagi bang. Ini yang saya mau Itu saya sudah perlihatkan. data yang mana coba lihat. Kemarin juga sempat ada yang kayak gitu bang. Ini ada yang saya mau perlihatkan. Iya ya. Wait, Ada yang kayak wait, gitu. wait, Pokoknya wait. di tengah-tengah jalan kayak peta itu, di tengah-tengahnya tulis buku. Nah itulah. Terima kasih, Itu Abang memang Papalino. itu enggak lah bang. Itu enggak tahu itu dari mana tuh. Iya. Ini yang saya mau perlihatkan. Nih. Ini di Alkitab Sabda kan? Alkitab Sabda ya. Nih, Alkitab Sabda. Nah, ini di Matius
15. Matius 15. Sorry, Matius 12. Besarin dulu host. Butir 15 sampai 21. Di sini perikopnya Yesus hamba Tuhan. Perikopnya nih. Ya. Judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Nah, makanya saya tanya tadi sama Bang Sobek, pengertian hamba menurut Bang Sobek itu apa? Ya, itu dah yang saya jawab tadi yang itu, tapi bukan soal Yesusnya, bukan tentang Yesus itu. Bukan soal tentang Yesus, tapi di sini tertulis Yesus hamba Tuhan. Nih, Karena Yesus bukan hanya soal hamba. Yesus itu kalau menurut kami Kristen, Yesus adalah raja, Yesus adalah hamba, Yesus adalah imam juga. Itu semua pokoknya ada apanya bang? Ada harus belajar dulu juga. Kalau kita mau ke situ harus belajar dulu. Pokoknya kalau yang soal tidak paham Trinitas atau Tritunggal itu nggak mungkin. Itu makanya pertanyaannya banyak sekali. Kalau di luar ya, bukan di bagian tidak termaksud di dalam itu ya. Tapi ada juga apa namanya? Dalilnya ada juga. Itu baca aja Yohanes ayat 1, Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 5. Itu mulai firman itu adalah Allah sendiri. Itu ada juga soal tentang Tritunggalnya ada juga. iya. Dalil-dalil itu ada. Ini maksudnya ini judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Ini maksudnya apa ini Pak Sobek? Host, besarin Yesus apa? sama Tuhan. Ini Coba judul baca perikopnya dulu, Bang. Yesus hamba Tuhan. Jangan cuma baca satu kata aja, satu kalimat aja. Baca dulu Ini ke perikop, bawahnya ini perikop. gimana. Judul perikopnya Yesus hamba Iya. Tuhan. Perikopnya di atas kan judulnya Yesus hamba Tuhan. Perikopnya tuh berapa sampai berapa? Iya, ini judul perikop. Judul perikopnya ini Yesus hamba Tuhan. Ya, baca dulu lah, Bang. Nih, Kalau mau judul tahu artinya perikopnya. baca dulu. Nih. Tapi yang saya mau kaji dulu Iya. ini dari perikopnya dulu. Belum ke ayat. Perikop dulu. Isinya belum. Kenapa? Isinya Abang belum baca gimana sih? Nah, kalau masalah isi nanti kita kaji, tapi yang kita mau bahas dulu di sini adalah masalah perikopnya. Nah, perikopnya di sini adalah Yesus hamba Tuhan, gitu loh. Nah, yang Ya. saya tanyakan, Tapi baca dulu tapi nggak bisa diambil dari apa namanya? Nggak bisa menyimpulkan sesuatu hanya dari judulnya, Bang. iya, saya tidak menyimpulkan. Terus Saya tidak menyimpulkan. Kalau saya menyimpulkan gini, Bang Sobek. Kalau saya menyimpulkan gini, oh, kalau perikop Yesus hamba Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, itu menyimpulkan gitu loh. Nah, tapi Ya. saya tidak menyimpulkan. Maksudnya Saya begini, cuma Abang. saya cuma bilang bahwa perikopnya di sini adalah Yesus hamba Tuhan. Bagaimana Iya, tanggapan Yesus Bang hamba Sobek Tuhan. tentang masalah hamba, kata hamba di sini? Itu loh. Saya bisa Nah, memberikan disitulah kita tanggapan diskusikan. Saya bisa memberikan tanggapan, Bang, kecuali baca dulu ke bawah. Ada artinya pasti di situ pasti ada tertuang artinya di dalam. Oke, sip. Kalau begitu, Pasti itu. Aku kembali gini. nih. Gimana Bang Inspirasi? Apa nih yang diobrolin ini? Aku kembali nih udah salah. Gini Ustaz Hanafi, saya membuka perikop di sini Matius 12:15. Di sini tentang masalah Hamba. Tentang Yes. hamba bukan? ya hamba Tuhan. Ya, tanya aja tanya sama yang sama Kristen, Bang kita Sobek. nggak takut salah. Tanya apa itu Ya. hamba menurut dia? Saya tanya menurut pemahaman Sobek ini, Bang Sobek, pengertian hamba itu apa? Itu di perikopnya dulu kita kaji. Habis itu baru kita masuk ke ayat. Itu loh. Kan biasanya kalau di gereja juga dibahasnya kan satu per atu kan? Ayat per Ya. ayat bahkan kosakata katanya kan begitu, betul nggak Pak Loko? Ya, Betul. Yang pernah lu ayat jadi per Kristen, ayat, tapi saling- Kristen Ahlus Sunnah wal Jamaah kan Pak Loko lu begitu dulu. Setiap Kalau gua itu udah kaji kan? dibegoin dulu Ustaz. Satu penjelasannya yang manis tuh ya kan, penjelasannya Iya, yang bagus. iya. Tuhan kita perkasa bla 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 bla, padahal nggak nyambung dengan di atas. Iya. Gitu dia. Dengar dulu, Bang, itu justru itu yang salah, Bang. Hah, kok Kristen itu salah ini? kalau Mungkin begini maksudnya. Yesus itu hamba Tuhan merangkap Tuhan gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin borongan kali semuanya kali. Iya. Hamba Makanya- Tuhan merangkap Tuhan. Mungkin gitu iya. ya. Iya, Iya, borongan. betul. iya. Kalau di Kristen begitu betul-betul. Jadi Iya. khusus untuk Yesus sendiri memang
banyak sekali pengakuan Yesus ya. Dari sisi hamba, kemudian guru, kemudian Tuhan. Nah, satu lagi Tuhan. Gitu. Rasul juga ada ya. Jadi semuanya kalau diborong untuk- tuh, Rasul ya, juga, Tuhan kalau untuk juga. Yesus borong. Ya. Borong semua, betul. Nah, Iya, pertanyaannya data di Bible-nya itu mengenai masalah pengakuan Yesus bahwa dia itu Tuhan di mana? Oh, beda. Cara orang Kristen menyatakan dia Tuhan bukan berdasarkan pengakuan, Bang. Sama seperti kita Berarti melihat orang nggak pintar. ada di bukan Bible itu karena dia menunjukkan ngomong data pintar. bahwa Yesus itu Tuhan, nggak ada di Bible gitu. Gini, saya tahu Bang Muhammad itu Islam bukan semata-mata karena Bang Muhammad bilang aku Islam. Enggak. Dengan Bang Muhammad hanya melakukan sholat, saya sudah tahu, oh ya dia Islam. Begitu loh cara berpikirnya. Berbeda kita. Berarti berbedanya kalau dia itu adalah posisi manusia yang dilahirkan karena memang tanpa bapak, dan posisi dia makan, minum, terus bisa dilihat tingkahnya, oh ini Tuhan nih, gitu ya Bro Admin ya? Ya cara mengukurnya berbeda, bukan Iya, karena pengukurannya dia... gimana? Bisa ketahuan bahwa Ya, misalnya tadi Yesus saya sudah itu sampaikan. apa tuh misalnya? Misalnya nih. Sejak kapan Yesus, gini aja deh, sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Sejak kalau Bang, masalah sejak Bang kapan? Hanafi, Abang ini kalau ngomong jangan terlalu gini lah. Kasih satu-satu ini. Bang Sobek, saya ini orang Madura, nggak bisa disuruh kayak orang Sunda, nggak bisa. Kita ini tetap lemah lembut Bang Sobek. Bro Admin udah tahu, nada saya orang Madura, nggak bisa kau atur saya suruh kayak orang Sunda, mana bisa. Tapi hati Apalagi saya ini orang lembut Jawa. Bang Sobek. Bang Sobek, Iya, jangan maksudnya- paksa saya harus ngikutin dengan gaya yang Bang Sobek. Kita Madura gini, tapi hati saya lembut. Masya Allah Bang Sobek. Oh, bila kesini main lah sama saya. Aduh Bang Sobek nggak ngerti saya ini, berarti baru kenal Bang Sobek. Gak bisa disamain orang Jogja, gak bisa. Nggak bisa Bang Sobek, aku minta maaf Bang Sobek. Nggak bisa. Ampun, baru kenal kali sama saya Bro Admin ini. Aduh, kita ini biasa Bang Sobek. Silakan Bro Admin, santai-santai sambil ngopi kita. Lanjut Bro Admin. Iya tadi fokus ke pertanyaan pertama. Silakan. Ya, soal pengakuan memang tidak ada, dan caranya orang Kristen mengukur bukan berdasarkan pernyataan. Jadi sebagai contoh tadi saya simulasikan, misalnya saya tahu Bang Muhammad itu Islam bukan karena Bang Muhammad bilang aku Islam, bukan. Karena Bang Muhammad misalnya dari cara pakaiannya, dari sholat, nah dari situ saya tahu oh ya dia Islam, begitu. Begitu juga ketika menilai tentang Yesus ya, bukan karena dia mengaku akulah Tuhan, kemudian kita mengatakan Yesus Tuhan, begitu Bang. Oke, dan nggak apa-apa ya, Bro Admin, Bang Sobek, jangan kesinggung lah Bang Sobek, nadaku memang seperti ini abangku, aduh, nggak ada, aku manis-manis sekali, makanya aku ini nggak suka makan yang manis, karena aku sudah terlalu manis abangku. Aku suka yang asin orang Madura abangku, tenang aja, tenang. Mulai goyang lagi teman-teman, tap-tapnya. Aduh, tap layar teman-teman, gitu kan. Aduh. Oke, kita kembali obrolan santai teman-teman. Lalu bagaimana abangku, Bang Bro Admin, ketika kita bisa melihat tingkahnya Yesus itu jadi Tuhan itu dari mana? Ya dari yang dilakukan toh. Apa yang dilakukan Yesus yang Dari menyebabkan yang dia harus kita dilakukan. meyakini dia Tuhan? Gak apa-apa, kita injili aja semua Bro Admin, santai aja Ya. gak apa-apa. Lanjut. Dari yang dilakukan dan dari yang diklaimkan. Apa yang diklaimkan bahwa dia itu Tuhan? Berarti diklaimkan sama manusia, bukan mengklaim dirinya sendiri ya? Diklaimkan oleh Yesus toh. Ini kan kita fokusnya ke Yesus. Kenapa kita menilai atau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Maha Kuasa atau Tuhan? Ya kan, berdasarkan sumber Alkitab banyak klaim Kalau atau sumber pengakuan Alkitab Yesus. itu di posisi di apa namanya di posisi Arab aja itu kalimatnya Sayyid. Sayyid itu tuan. Kalau tuan kenapa kok ditambahin hak jadi Tuhan? Itu masalahnya Iya. itu, Bang Bro. Begini Bang, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa kenapa sampai orang Kristen menyatakan Yesus Maha Kuasa, salah satunya dari apa yang dilakukan dan apa yang diklaimkan. Misalnya klaimnya Yesus sendiri tentang bahwa dia sudah ada di hadirat Allah atau Bapa sebelum dunia ada. Sebelum Pada dunia waktu, ada sudah ya. ada Yesus, gitu Bang Bro. Ya, Apa masih namanya Yesus atau berubah namanya bukan Yesus sebelum dunia ini ada? bukan. Jadi dia sudah berada di hadirat Bapa sebagai keagungannya Bapa. Atau Sorry, kalau bahasanya Bang Bro Admin ini Katolik, bukan? Iya, Kayaknya betul. dari itunya Katolik, betul ya? betul.
Nah, di diri Yesus ini yang sebagai Tuhan itu apanya? Dagingannya Tuhankah? Yesusnya Tuhankah? Atau rohnya Tuhankah? Kalau bicara yang Tuhan apanya, artinya yang maha kuasa apanya ya semuanya toh. Semuanya, berarti semuanya Tuhan ya? Dagingnya juga Tuhan, betul? Maha kuasa ya. Kuasanya Yesus saat bayi itu apa Bro Admin? Kalau boleh tahu saya. Kemahakuasaan Yesus waktu bayi, lah itu sudah dinyatakan sama 3 orang Majus. Iya, apa dia kuasanya? Kuasanya dia apa? Ya, pertama sudah diakui oleh 3 orang Majus. Oh, berarti 3 orang raja bukan itu ya. Yesusnya yang kuasa, tapi diakui gitu kalimatnya. Saya bertanyanya Iya. adalah pertanyaannya Sudah waktu saya. bayi berarti ya. Yang pada saat bayi yang dibilang Tuhan itu kan kuasa. Nah, kuasanya Yesus saat bayi itu apa? Ya, kalau kuasanya nggak ada toh, kan baru dinyatakan oleh orang lain. Oh, berarti dia bukan Tuhan, karena dia posisinya Bukan buktinya. seperti itu. Gimana berarti? Bukan, kan jenengan bertanya, kuasanya waktu bayi nggak bisa apa-apa bang, apalagi mau ngapain ngomong aja belum bisa. Artinya berarti Gimana dong? Bayi itu belum bisa ngomong. bayi nggak bisa ngomong. Nah, Iya. itu kan Yesus. Tapi kalau posisi Yesus sama Isa kan beda. Kalau Nabi Isa, bayi bisa ngomong. Itu Wah, datanya kalau itu saya nggak tahu itu. makanya Isa dan Yesus beda, gitu loh. Makanya iya. saya bertanya di versi Bang Bro Admin gitu loh. Saya takutnya dari tadi saya ngobrol sama Bang Sobek kayaknya ini banget karena nadanya saya jadi bingung Bro Admin. Aduh, tak kenal maka tak sayang begini jadinya. Ya kalau di kita nggak ada. Waktu bayi ngomong aja belum bisa ya. Berarti posisi dia belum jadi Tuhan. Boleh dikatakan gitu? Nggak bisa. Gak bisa juga. Berarti Iya, dia karena- sudah Tuhan dari bayinya, dia sudah Tuhan gitu ya. Iya kan Dia- tadi saya sudah bilang bahkan dia sebelum semenjak- dunia ada. Bang, dia semenjak Iya. belum lahir aja udah jadi Tuhan, Bang. Sebelum Tapi- jadi, berarti dalam janin udah Tuhan tuh ya. Udah Tuhan lah, Bang. Beritanya dari Apa malaikat kemampuannya janin itu di saat jadi janin itu Tuhan kemampuannya apa tuh? itu bukan selamanya, tidak ada ceritanya bahwa kalau dia menunjukkan sifat manusianya. Ya. Tapi ngomong-ngomong Bang Sobek udah deal ya dengan nada saya kayak gini ya. Hatinya Enggak, lembut Bang, kita bukan. Bang Sobek. Bukan, saya Takutnya ngomongnya nanti bukan- kau emosi sama aku Bang Sobek. Enggak. Kau tak kenal sama aku lah. Enggak, Kawan. Bang. Aku enggak emosi. Maksudnya aku bukan nadanya tidak masalah, nadanya sama. Maksudnya kalau satu ngomong dengar satu itu yang saya masalahkan. Biar bisa dengar, soalnya biar bisa dengar gitu loh. Oke, artinya dari mulai belum jadi di janin sampai dia bayi pun toh dia Tuhan gitu, oke? Iya, dia udah Tuhan. Dari pemberitaan dari kabar malaikat aja dia udah menyebut itu. Menyebut dia siapa? Hendak itu kan ada kabar malaikat. Tunggu aku nyari dulu ini, Bang. Aku sorry. Setiap Gak kali usah pakai dalil, gak usah pakai dalil. Nanti kalau pakai dalil kau kewalahan. Jangan iya pakai Bang, iya dalil. Bang. Iya Bang. Maksudnya gini aja dah. Keluar Maksudnya kau dalil membawa- satu, habis kau pakai Bibelmu, nanti kau kewalahan, nggak ada dalil kau. Malaikat kan datang memberitakan kabar gembira tuh. Terus? Mengatakan bahwa Siap. engkau akan melahirkan seorang putra lah, kalau tidak salah seorang putra atau seorang anak yang akan disebut orang apa tuh, pokoknya adalah nggak bisa lah Bang, kita kalau sebut nanti salah ntar. Cemana? Orang mau ngobrol, Bro Admin aja saya terima semuanya, nggak saya salahkan kok. Pokoknya Bang Sobek kumpul di sini, kita diskusi dengan 700 lebih di sini teman-teman TikTok. Kita di sini lagi cari kebenaran, bukan pembenaran. Perbedaan itu keniscayaan. Ya, Bang Sobek. Jadi perbedaan itu keniscayaan. Saya enggak peduli kalian Kristen menyembah Yesus, silahkan. Bahkan ketika naik komal ini ada yang nyembah sendal jepitnya, ada yang kancing bajunya dituhankan. Enggak peduli bagi saya. Ngobrol santai, diskusi yang mengedukasi, mendatangkan pengetahuan. Bagi teman-teman apologet Kristen, yang Kristen ya, apologet Kristen, terangkan tentang konsepmu, Injili yang ada, yuk kita adu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Gitu. intinya begini Bang, intinya Siap. begini, kalau intinya begini, intinya dia Tuhan itu bahkan sebelum
Pokoknya bahkan sebelum Adam lah dia udah jadi Tuhan. Sebelum Adam dia sudah jadi Tuhan. Siapa yang karena jadi Tuhan nih? Yang jadi Tuhan siapa? Ya Kristus, Yesus. Oh, Yesus sudah jadi Tuhan sebelum Adam gitu. Iya, tapi itu kan Ada tapi juga. hakikat nih Allah nih, itu dia masih jadi dia masih Allah kan Allah. Allah kan ada sebelum semua manusia ada. Kira-kira Bang Bro Admin, di original teks itu ada Allah atau tidak? Original teks mana, Bang? Ya Yunani, Ibrani, Maksudnya tentang apa? Bahasnya tentang tentang apa masalah gitu? Allah. Sejak kapan ada di Bible itu kalimat Allah itu? Kalau original teks kan bahasa lain, Bang. Theos. Theos itu dewa, Bangku. Kenapa kok bisa berubah jadi Allah? Mohon maaf ya, Bang Sobek. Kita nih ngobrol dengan secara yang memang ya dikit-dikit lah, agak naik meningkat gitu. Meningkat dikit, nggak apa-apa. Soalnya Aku gini juga loh Bang, masih kenapa ini. kok ada diskusi, ada debat teman-teman saya pribadi Muslim? Kenapa kita selalu banyak debatnya, bukan debat sih ya, diskusi lah kalau bahasa yang nyaman, diskusi dengan teman-teman Kristiani. Karena bahasanya kalian itu mengambil dari bahasa yang ada di Al-Quran, itu masalahnya. Nggak bisa, Bang, bahasa diambil dari Al-Quran, nggak bisa. Oke. Kalimat Allah, kalau abang pengen tanya di Dengar dulu, LHI, dengar dulu. Aku jelaskan Abang. ini Ya, saya aku katanya jelaskan. kalau ngomong harus gantian. Saya ngomong masa nggak boleh Bang Sobek? Ya. Sekarang Itu kita ngomong pelan-pelan. Allah itu untuk teman Kristen. Tanya, klik di Google, Allah itu nama apa? Nama siapa? Nama sembahan untuk orang Islam. Kenapa kok bisa ada di Bible? Dan itu cari tahu kenapa kok bisa ada. Alkitab. Alkitab itu ada di Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fih. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Apa itu? Ya Al-Quran, itu Alkitab. Kenapa kok harus kalian membuat hal-hal itu ada di situ? Kenapa harus ada di Oke, Bible Bang. itu Alkitab? Saya bisa ini di sini, Bang. Saya bisa jawab dulu di sini dulu. Jangan terlalu Silakan. panjang biar. Gak apa-apa, cuman antara Allah sama Alkitab, silahkan. Abang bilang comot di Muslim Al-Quran, Ya. comot di Al-Quran, ikut Al-Quran. Ya, Ya nggak mungkin lah, Bang. Itu satu yang fakta yang sangat tidak masuk akal. Al-Quran itu munculnya tahun berapa? oke. Alkitab muncul tahun berapa? Oke, saya jujur, Al-Quran datangnya kemudian, Anda lebih dulu. Kenapa yang lebih dulu nggak pede dengan original teksnya? Nggak harus perlu pakai nama yang datangnya kemudian. Ada apa di Indonesia kalian menggunakan kalimat Allah? Semua kalimat bukan Alkitab? hanya di Indonesia lah, Bang. Tapi Nah, di bahasanya Batak, memang emang di beda-beda. Batak itu namanya apa? Pakai Apa Allah kah di Batak? Di Bible itu Batak pakai nama Allah apa bukan? Di mana? Batak, di Batak, Bible Batak. Bang Maryam masuk, lu udah monitor Bang Maryam? Udah kelar Bang Maryam? Dari tadi Udah keluar, Bang monitor. Maryam. Udah monitor Ustaz Hanafi. Ya iya. Gak apa-apa, diskusi santai kita. Coba kita belajar untuk apa ya, banyak baca gitu loh. Masuk Bang Maryam. Iya. Di mana kalau di Batak? Batak itu ada nggak Allah itu? Di Batak? Ada. Yahoba. Yahova. Nah itu Apa Abang ini? Sobek. Apa ini? Itu saya bilang, kenapa harus kalian itu menggunakan kalimat Allah? Kenapa nggak menggunakan terjemahan asli minimal? Jangan mengambil nama Allah yang itu sembahan umat Islam. Andaikan analoginya saya balik.
Bang Sobek punya orang tua namanya Harun. Tiba-tiba kita bertetangga, terus saya punya piaraan, terus saya kasih nama Harun. Apa nggak tersinggung? Itulah yang membuat ketersinggungan bagi umat Islam. Bible di Batak aja itu namanya tuh di bawah, De Bata, itu nama Tuhan. Bukan Allah, bukan Allah. Itu yang membuat ketersinggungan. Lam yalid walam yulad, Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiba-tiba Anda mengatakan Allah punya anak. Nah, itu yang membuat kami tersinggung, kawan. Maka selalu ada diskusi. Sampai posisi LAI membenarkan posisi sesuai dengan original teks yang ada Yunani dan Ibraninya. Selama belum dirubah, kami Debater Muslim akan selalu hadir di Komal-Komal, bahkan dengan offline dan online. Itu yang kami pastikan. Gitu Bang Sobek, kalau memang pengen tahu. Siap Bang, siap. Gitu. Coba lah dikit lebih banyak lagi abangku untuk memperbanyak literasi baca buku, supaya kita bisa mencari kebenaran. Sayang kedua orang tua kita untuk menyokolahkan kita bisa baca gitu. Siap. Terus ada Alkitab. Oke, taruh dia bahasa Arab, tapi nggak pas. Karena Alkitab itu cuma satu kitab. Nah, itu adanya di Al-Qur'an itu. Al-dzalikal kitabu, ini kitab, satu kitab, yaitu Al-Qur'an. Tapi di situ dari mulai Kejadian, semua itu beberapa kitab. Kalaulah dia bernarasi memang LAI pengen menggunakan dengan bahasa Arab, jangan pakai Alkitab, tapi kutubun. Beberapa kitab. Itu harusnya. Seperti itu aja kita sambil nongkrong. Ada lagi yang mau dijawab, dibantah nggak apa-apa, kita diskusi ngobrol santai aja Bang Sobek. Kalau nada saya jangan dipaksa orang Madura kayak Sunda, berantakan nanti kita orang Madura kayak saya Sunda. Aduh. Perlu saya lidahnya. Kalau yang di atasnya saya belum terlalu gini lah, yang naik level itu saya belum